Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati, NIM 180141409. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung pada program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pada keterampilan seni musik yang mana diampu oleh Bapak Oni Nur Pratama. Baiklah. Di sini tugasnya itu menjawab soal dan menurut pendapat masing-masing. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana upayamu dalam mengembangkan budaya dan kesenian tradisional di daerahmu masing-masing. Nah, menurut saya ada beberapa cara dalam upaya mengembangkan budaya dan kesenian tradisional yang bisa diterapkan di desa ataupun di suatu daerah. Nah, misalkan yang pertama bisa melalui media promosi. Nah, jadi di sini budaya dan kesenian tradisional tersebut harus dikemas secara menarik agar bisa menarik perhatian masyarakat. Nah, nanti jika menyelenggarakan suatu pertunjukan, misalkan pertunjukan tari daerah, intinya pertunjukan yang mana mengangkat tentang kesenian. Nah, bisa diketahui oleh banyak masyarakat, oleh banyak orang, agar bisa ditonton dan masyarakat bisa tahu bagaimana sih kebudayaan tersebut. Nah, karena di sini sebenarnya masyarakat tersebut juga membutuhkan sebuah mediator atau fasilitator yang mana bisa menghubungkan mereka dengan acara-acara kesenian seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara mendirikan organisasi pecinta seni tradisional. Nah, di sini siapapun bisa bergabung, maupun itu kaum tua ataupun kaum yang masih muda. Nah, tapi di sini masyarakat dalam organisasi ini harus saling berkomunikasi, saling mengajari, saling berbagi agar semuanya bisa tahu bagaimana sih kesenian tradisional tersebut. Nah, dari organisasi pecinta seni tradisional ini juga bisa mengadakan sebuah lomba, misalkan lomba prakarya budaya lokal ataupun lomba tari daerah dan lomba misalkan lomba masakan tradisional. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga dengan cara mendirikan sanggar tari kesenian tradisional. Nah, untuk mengenai tari kesenian tradisional ini sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, dan di sini yang diharapkan bergabung yaitu kaum muda agar tari tersebut tetap bisa dilestarikan ke generasi dan bisa diajarkan ke generasi selanjutnya. Nah, karena di sini tari kesenian tradisional itu merupakan salah satu kesenian dari tradisional juga. Nah, yang keempat yaitu menonton ataupun menyaksikan pergelaran kesenian tradisional. Nah, misalkan pergelaran kesenian tradisional seperti pergelaran tari kesenian tradisional yang mana masyarakat di situ langsung bisa menonton bagaimana sih kebudayaan, bagaimana sih kesenian tradisional itu. Misalkan misalkan ditampilkan dari sanggar tari kesenian tradisional, misalkan tari jaipong atau tari apa. Nah, jadi di sana masyarakat bisa langsung mengetahui dan masyarakat itu penasaran, ini tari apa sih, dari mana sih. Nah, gitu. Jadi selain menyaksikan pergelaran tari, misalkan pergi ke pameran tentang alat-alat musik ataupun tentang kuliner untuk makan makanan daerah dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, soal yang kedua, bagaimana langkah-langkahmu mengenalkan kesenian tradisional pada anak-anak sekolah dasar? Nah, di sini saya sebagai calon pendidik, pandangan dari calon pendidik. Nah, bagaimana sih cara mengenalkan kesenian tradisional itu pada anak-anak sekolah dasar? Nah, yang pertama, menurut saya yaitu memperlihatkan kepada anak tentang gambar-gambar kesenian. Nah, dengan cara ini sebenarnya guru itu secara tidak langsung merangsang pemikiran anak dan merangsang kemampuan berpikir anak. Misalkan begini, ketika guru itu memberikan gambar-gambar kesenian, misalkan gambar-gambar rumah adat ataupun gambar-gambar pakaian adat, makanan daerah. Nah, seperti itu, maka anak-anak tersebut akan bertanya seperti ini, "Bu, ini gambar apa?" Nah, jadi dengan begitu kita sebagai guru itu langsung bisa merangsang pemikiran anak dan rasa ingin tahu anak itu akan timbul. Nah, jadi ini adalah langkah awal untuk mengenalkan kepada anak tentang kesenian tradisional. Nah, yang kedua, bisa langsung dengan cara mengajak praktek anak pada permainan tradisional. Nah, zaman sekarang ini memang anak-anak banyak lebih senang bermain gadget, bermain secara internet, nah, daripada permainan tradisional. Nah, tapi di sini guru bisa menerapkannya, misalkan diselipkan pada waktu ice breaking di kelas. Nah, jadi guru itu
di sini secara tidak langsung mengajarkan kepada anak tentang kesenian tradisional, tetapi dalam bentuk permainan. Nah, agar anak itu lebih suka dan lebih enjoy, ataupun anak tersebut secara tidak langsung bisa mengetahui permainan-permainan yang ada di zaman dahulu ataupun permainan-permainan tradisional. Nah, yang ketiga itu dengan cara memberikan buku bacaan yang mengandung nilai kebudayaan. Nah, di sini banyak sekali sih buku bacaan yang mengandung nilai kebudayaan, misalkan buku bacaan tentang cerita rakyat. Nah, jadi guru itu bisa memberikan ataupun mewajibkan anak itu untuk membaca buku-buku seperti itu, karena di sini buku bacaan itu bisa menjadi sarana untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak. Oke, yang keempat, dengan cara mengenalkan pakaian adat kepada anak. Nah, untuk pakaian adat sebenarnya banyak sekali, tetapi guru juga bisa mengenalkan secara langsung kepada anak tersebut, misalkan ketika acara 17-an Agustus. Nah, pada acara 17-an Agustus ini biasanya kan ada pawai itu dari sekolah. Nah, guru itu bisa langsung menyelipkan penampilan peragaan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, tapi lebih baiknya lagi jika anak tersebut lah yang menjadi peraga dalam peragaan pakaian adat tersebut. Oke. Yang kelima, dengan cara mengajak membuat sebuah kerajinan tangan yang bertemakan budaya. Nah, jadi di sini dengan cara ini bisa menarik perhatian anak, karena seumuran anak-anak SD itu suka bila diajak bermain. Jadi guru di sini sambil bermain sambil membuat kerajinan tangan. Nah, di sini juga bisa menekankan kepada anak untuk lebih kreatif. Nah, misalkan mengajarkan anak tentang membuat ala-ala musik tradisional ataupun memasak. Nah, seperti itu. Jadi misalkan guru juga bisa dari sekolah itu membuat sebuah lomba, misalkan lomba prakarya budaya lokal begitu. Oke. Yang selanjutnya itu mengajak anak berkunjung ke museum, nah, ataupun ke tempat sejarah-sejarah lainnya. Misal karena di sini di museum itu kan banyak sekali, misalkan seperti peninggalan alat-alat tradisional. Nah, seperti itu. Jadi di sini anak itu langsung bisa melihat bagaimana tentang budaya-budaya dari kesenian tradisional Nusantara. Nah, yang terakhir, dengan cara mengajak anak melihat kegiatan budaya. Nah, misalkan seperti melihat pergelaran tari tradisional, ataupun pameran ala-ala musik tradisional, ataupun berkunjung ke tempat masakan-masakan daerah. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini anak tersebut bisa penasaran, bisa timbul rasa ingin tahu dan bertanya kepada guru. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab dari 2 pertanyaan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Dan jika ada teman-teman ada yang ingin menyanggah ataupun memberi saran, silakan teman-teman tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.